Salam bahagia dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, wah semangat ya. Ada yang masih cerah, masih segar wajah-wajahnya. Mungkin rasa sedikit agak lemes karena ada yang belum sarapan mungkin ya. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan tentang meditasi dalam ajaran Buddha. Jadi meditasi itu adalah satu bagian penting dalam ajaran Sang Buddha, di mana jika seseorang mempraktekkan Dhamma, mendengarkan Dhamma, merenungkan Dhamma, belajar Dhamma tanpa melakukan meditasi itu tidaklah lengkap. Jadi seperti perumpamaan, seseorang yang menghafal resep masakan di satu restoran, dari jenis semua masakan, dari bakmi, lontong, cap gome, lupis Medan, segala macam, hafal dia, tapi nggak pernah masak. Jadi kalau ditanya resepnya itu, bakmi Medan gimana buatnya? Oh, bisa dia jawab. Apalagi lupis Medan gimana? Wah, bisa dia jawab semuanya. Bahkan berapa gram gulanya, berapa gram berasnya dia tahu. Tapi ditanya lagi, pernah memasak? Enggak pernah. Tapi kalau diajak ngobrol, paling pintar dia bicara udah. Pokoknya kita belum bicara, dia sudah bicara. Wah, ini sudah, itu berasnya gimana, direndam dulu, bikin bakcang bagaimana, tahu semua. Tapi masalahnya dia nggak pernah masak. Nggak pernah masak dan nggak pernah mencicipi masakan resep dia. Tapi secara pengetahuan dia tahu teorinya. Jadi seperti orang yang belajar Dharma, ya mungkin Dharma kelas atau sekolah tinggi agama Buddha, atau sering mendengarkan Dhamma, tapi tidak mempraktekkan meditasi, bisa dikatakan seperti seseorang yang menghafal resep, tapi tidak pernah masak. Jadi meditasi itu adalah bagian yang sangat penting dalam ajaran Buddha yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau di dalam ajaran Buddha yaitu 8 unsur jalan mulia, di situ ada 8 poin, di mana 2 poin pertama itu adalah pengertian, teori. Awalnya kita teori. Ya, ada pengertian benar, pikiran benar, itu adalah pengertian atau understanding tentang Dhamma. Kemudian yang ketiga, 4, 5 itu adalah kepada sila, tata cara dan perilaku kita menjalankan hidup, yaitu dengan ucapan dan perbuatan kita. Dan yang ke 6, 7, 8 itu adalah meditasi. Nah, jadi kali ini Bante ingin membahas meditasi karena di luar sana itu Bante ketemu orang yang pernah membahas meditasi. Ternyata sepertinya kurang lengkap ya. Seperti ada yang meditasi itu untuk supaya sembuh penyakitnya. Ada yang meditasi itu untuk biar sakti. Ya, ada juga meditasi yang di hutan. Nah, di hutan meditasi pasang dupa, pasang lilin. Mereka nggak tidur, nunggu makhluk datang. Jadi meditasinya itu nunggu makhluk. Begitu makhluknya datang, dia tanya, besok nomor berapa buka? Ya dulu
Zamannya orang Medan, zaman bapak saya itu dulu gitu. Ayo ngaku siapa? Jadi itu mereka itu sampai ke hutan itu. Sembahyang pasang dupa sampai banyak, sampai wangi satu hutan itu, nunggu makhluk muncul kemudian hanya untuk ditanyain besok Toto buka nomor berapa. Jadi ya banyak sekali hal-hal konyol seperti itu. Jadi juga ada cerita dulu ya, papa saya dan juga paman saya lah. Ya jadi dia cari anak medium. Anak medium ngerti nggak? Yang bisa kesurupan. Jadi dia cari, ya kalau di sini orang bilang kayak Tiautang gitulah. Waktu itu yang dicari itu anak orang Batak. Jadi baru sekitar umur 9 tahun gitulah, orang asli di sini. Namanya orang asli kan nggak bisa ngomong Hokkien Medan. Diajak. Begitu diajak pasang dupa kesurupan. Pas kesurupan ngomongnya Hokkien. Wah ini hebat nih, asli betul ini. Orang nggak bisa ngomong Hokkien bisa ngomong Hokkien. Akhirnya ditanyalah nomor Toto itu. Ditanya dikasih nomornya. Karena penuh keyakinan orang nggak bisa ngomong Hokkien. Jadi bisa ngomong Hokkien dipasang nomor itu. Dan ternyata kolaps semua. Nomor yang keluar berbeda, semua gigit jari. Nah, jadi ya meditasi itu macam-macam juga. Ya itu tidak hanya di hutan, tapi ada juga yang meditasi di pekuburan. Ya pekuburan ya sama, nunggu makhluknya keluar, nanti nanya nomor. Nah ini meditasi-meditasi yang sudah mengarah yang tidak sesuai dengan yang Sang Buddha ajarkan. Ya ada juga yang meditasi yang seperti kesaktian ya, ilmu kebal, ilmu yang menghilang ya, banyak sekali ilmu-ilmu begitu. Tujuannya apa? Jadi kalau maling dikejar bisa hilang. Kadang saya mikir itu kayak seperti sia-sia gitu ya. Kenapa lu belajar ilmu biar malingnya lancar gitu kan. Kenapa lu gak belajar ilmu biar ilmu dagangnya lancar gitu. Kenapa maling gitu ya. Ya kadang kita gak ngerti pola pikir orang. Ya jadi seperti aneh gitu. Lalu meditasi itu sendiri di zaman Sang Buddha di India itu sebelum Siddhartha ada atau lahir di situ, meditasi itu udah ada. Ya, meditasi di India itu udah ada. Jadi di India itu banyak sekali petapa yang bahkan sudah mencapai jana 8. Jadi bukan jana 1, 2, 3, 4, jananya sampai jana 8. Ya, tapi jana-jana yang mereka kejar itu tidak membawa kebebasan. Kebebasan maksudnya ini adalah nibbana. Nah, jadi meditasi itu udah ada. Karena guru kita itu tidak dipungkiri di dalam sutta tertulis bodhisatta kita itu, Bodhisatta Gautama itu belajar meditasi di guru-guru di situ. Sampai mencapai jana ke-7, enggak puas, kok rasanya saya belum bebas ya. Meninggalkan gurunya yang sudah mencapai jana ke-7, mencari guru yang lain yang jana ke-8. Boleh dibilang jana paling tinggi sudah, mentok. Jana 8. Tapi setelah mencapai jana 8 juga, kok rasanya belum bebas. Belum nibbana ini, belum berakhir. Akhirnya guru agung kita itu meninggalkan kedua gurunya yang mencapai jana 7 dan jana 8. Berlatih sendiri dan akhirnya menembus. Nah meditasi itulah yang Sang Buddha kemudian ajarkan. Dengan yang sering kita kenal itu adalah meditasi vipassana. Nah, meditasi vipassana. Tapi apakah yang meditasi jana-jana itu apakah tidak bagus? Ya enggak juga. Hanya perlu diarahkan saja sebenarnya. Istilahnya mereka sudah punya konsentrasi yang cukup bagus. Hingga batinnya itu bisa manunggal. Manunggal itu seperti ekagata, UPK. Di situ sudah tidak ada emosi. Mereka sanggup sampai di situ. Kemudian diarahkan dengan kebijakan hingga bisa mencapai nibbana juga atau arahat.
Nah, lalu bagaimana meditasi dalam ajaran Buddha itu? Yang sesungguhnya itu seperti apa? Jadi apakah yang di hidung itu ajaran Buddha, yang di perut bukan? Atau yang di perut ajaran Buddha, yang di hidung bukan? Nah ini kan jadi pertanyaan juga. Ada yang bilang hidung samata, ada yang bilang perut vipassana. Ini mana yang benar ini? Ya, kadang jadi membingungkan gitu ya. Nah di sini Bante akan membacakan sutta yang langsung Sang Buddha sampaikan, di mana diulang kembali oleh muridnya. Jadi dikatakan demikianlah yang saya dengar. Jadi muridnya itu mengulang waktu untuk dicatat kembali apa yang telah Sang Buddha ajarkan. Sang Buddha sudah tidak ada. Kira-kira beginilah yang saya dengar yang Sang Buddha ajarkan. Jadi sutta ini diajarkan ya pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di negeri Kuru, di sebuah kota Kuru bernama Kammasadhamma. Di sana Sang Bhagawa memanggil para biku. Nah, biku di sini memiliki arti yang cukup luas. Jadi biku di sini tidak mengarah kepada orang berjubah. Jadi orang yang benar-benar memiliki kesungguhan hati dalam berlatih untuk mencapai pembebasan, maka dikatakan dinamakan sebagai biku. Ya, biku. Jadi seandainya ada para yogi di sini yang sudah serius berlatih, sudah selibat, sudah menjalankan sila, 8 sila atau bagaimana, dan hidupnya itu hanya untuk berlatih, meditasi untuk mencapai pembebasan, maka layak dia disebut sebagai seorang biku, walaupun dia berpakai pakaian biasa. Nah inilah yang disebut dengan biku, makna dari kata biku itu. Para biku ini adalah jalan langsung untuk pemurnian makhluk-makhluk, untuk mengatasi duka cita dan ratapan. Jadi Sang Buddha mengajarkan meditasi ini adalah untuk mengakhiri duka, untuk lenyapnya kesakitan dan kesedihan, untuk pencapaian jalan sejati, untuk penembusan nibbana, yaitu 4 landasan perhatian. Apakah 4 ini? Di sini para biku, seorang biku berdiam dengan merenungkan jasmani sebagai jasmani, tekun dan penuh kewaspadaan dan penuh perhatian. Setelah menyingkirkan ketamakan dan kesedihan akan dunia, ia berdiam dan merenungkan perasaan sebagai perasaan, tekun dan penuh kewaspadaan dan penuh perhatian. Setelah menyingkirkan ketamakan dan kesedihan akan dunia, ia berdiam dengan merenungkan pikiran sebagai pikiran, tekun dan penuh kewaspadaan dan penuh perhatian. Setelah menyingkirkan ketamakan dan kesedihan akan dunia, ia berdiam dengan merenungkan objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran, tekun dengan penuh kewaspadaan dan penuh perhatian. Setelah menyingkirkan ketamakan dan kesedihan akan dunia. Maksudnya di sini adalah seorang biku berdiam dengan merenungkan jasmani sebagai jasmani. Jadi ya tubuh ya hanya tubuh. Kita tidak mengasumsikan tubuh itu indah, tubuh itu saya, tubuh itu apa. Kita hanya melihat tubuh itu hanya melihat tubuh sebagai tubuh. Tapi kita tidak menilainya sebagai konsep, kita benar-benar hanya melihat tubuh itu sebagaimana apa adanya. Tidak melihat dia indah ataupun jorok atau sebagaimananya. Tekun dan penuh kewaspadaan. Tekun itu seperti ulet, jadi bukan ulet yang jalan geli gini ya. Ulet ini ulet itu seperti rajin gitu ya. Bukan ulet yang di pohon ya. Nah. Dan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan. Jadi di mana sati atau perhatian dia itu tidak lepas dari objek yang namanya jasmani, perasaan, pikiran, dan objek-objek pikiran. Jadi dia hanya berdiam di 4 hal itu. Misalnya dia lagi memperhatikan tubuh jalan, tiba-tiba pikirannya ke rumah, wah jemuran belum diangkat. Nah, berarti perhatiannya udah pecah tuh. Kembali lagi di sini perhatikan tubuh kembali. Seperti itu.
Setelah menyingkirkan ketamakan dan kesedihan. Ketamakan dan kesedihan itu seperti ketamakan dari tubuh itu. Ya, kesenangan indria, kesedihan kalau misalnya tubuh ini sakit, tubuh ini akan mengalami kematian, tubuh ini menjadi tidak indah, tubuh ini cacat, kita sedih, kecewa. Atau ketamakan seperti muncul kayak ini loh saya keren banget, tubuh saya cantik banget, ganteng banget, sehat segala macam. Seperti itu, menyingkirkan itu. Nah, kemudian pembahasan pertama itu perenungan kepada jasmani. Jadi yang pertama adalah perhatian pada napas. Nah, jadi ini sebagaimana dasar dari ajaran meditasi, banyak sekali guru-guru mengajarkan meditasi perhatian pada napas. Sesungguhnya di sini tidak ditulis mau di hidung atau di perut, tapi menyadari napas. Cuman ada yang menyampaikan sangat memungkinkan itu adalah di depan hidung, seperti itu. Tapi menyadari adanya napas. Dan bagaimanakah para biku, seorang biku berdiam merenungkan jasmani sebagai jasmani. Di sini seorang biku pergi ke hutan, ke bawah pohon atau ke sebuah gubuk yang kosong, duduk. Setelah duduk bersila, menegakkan tubuhnya, menegakkan perhatian di depannya, penuh perhatian ia menarik napas. Jadi penuh perhatian, menarik napas. Nah, jadi di sini adalah maksudnya di bawah pohon, di kuti yang kosong itu adalah tempat yang tenang. Tempat yang tidak gampang ke distract. Ya, misalnya kalau kita meditasi di rumah, baru meditasi. Ya, ibu-ibu lagi meditasi, tiba-tiba pasangannya manggil, kopi saya mana? Ya, gimana coba mau meditasi? Baru duduk, kopi mana? Ambil kopi. Baru duduk, cakwenya mana? Berdiri lagi. Begitu cakwe berdiri udah minum kopi segala macam, anaknya datang. Ma mau susu. Ini jadi kita mencari ke tempat meditasi yang dimana kita bisa fokus. Fokus maksudnya itu enggak keganggu. Nah, biasanya itu di tempat-tempat meditasi sudah disediakan namanya tempat retret meditasi, di mana itu kita itu sudah disiapkan semua. Anda tinggal duduk meditasi, makanan semua udah siap, nggak usah pusing mau beli sayur apa, medita apa, mau makan apa, enggak. Udah tinggal makan, Anda meditasi. Jadi sebesar mungkin mengkondisikan yogi itu tidak banyak mikir ke hal-hal yang lain selain kepada jasmaninya itu. Jadi hanya memperhatikan jasmani itu, seperti itu. Penuh perhatian ia menarik napas, penuh perhatian ia menghembuskan napas. Menarik napas panjang, ia memahami aku menarik napas panjang. Menghembus napas panjang, ia memahami aku menghembuskan napas panjang. Menarik napas pendek, ia memahami aku menarik napas pendek. Atau menghembuskan napas pendek, ia memahami aku menghembuskan napas pendek. Ia berlatih sebagai berikut, aku akan menarik napas dengan mengalami keseluruhan tubuh. Jadi saat kita bernapas itu tidak ada yang kontrol. Kontrol itu seperti kalau kita berlatih tenaga dalam, ya meditasi ada yang berlatih tenaga dalam itu, dia ada napas, ada kapan tahan, ada kapan buang. Nah itu untuk meningkatkan suhu tubuh. Ya suhu tubuh itu seperti biasanya hawa panas, ya, dia akan muncul gitu seperti itu. Tapi bukan ke sana arah kita. Di sini kita ini lebih kepada mengamati tubuh kita tanpa kontrol. Jadi hanya duduk, napas itu sebagaimana adanya. Saat sedang menarik napas panjang, tahu ini lagi narik napas panjang. Napas pendek kita tahu, menghembus napas pendek kita tahu, menghembus napas panjang kita tahu. Jadi kita hanya mengetahui. Tugas kita hanya mengetahui, nah keseluruhan tubuh itu apa. Jadi saat dia menarik, mulai menarik, sampai dia berhenti menarik, kemudian dia akan berhembus sampai dia berhenti berhembus. Jadi dari ujung ke ujung, itu namanya keseluruhan tubuh menyadari napas. Jadi kalau dalam meditasi yang tidak ada kontrol itu, Anda akan menyadari bahwa kadang itu kita bernapas panjang, kadang pendek, itu alami. Jadi tubuh itu bernapas dengan sendirinya tanpa Anda perlu kendalikan napas. Ya, saat Anda tidur pun napas itu terjadi. Jadi enggak perlu dikendalikan. Jadi tugas Anda itu
Ya, tubuh saya udah bernapas secara alami, cukup menyadari saat ini dia sedang menarik napas, saat ini tubuh sedang menghembuskan napas. Jadi tugas kita hanya menyadari di situ. Aku akan menghembus napas dengan mengalami keseluruhan tubuh. Ia berlatih sebagai berikut, aku akan menarik napas dengan menenangkan bentukan jasmani. Artinya ini lebih mengarah kepada relaksasi. Jadi saat napas, tarik napas, buang napas, itu juga sembari melepaskan ketegangan di tubuh. Jadi kita duduk itu dengan sangat rileks. Jadi tidak dengan kekakuan. Ya, kaku gitu ya. Jangan sampai saya pernah lihat itu orang meditasi itu sampai begini nih, dahinya sampai mengkerut begini sambil lihat hidung. Karena napasnya nggak terasa. Karena ada orang kalau lu meditasi di sini nggak terasa napas, nggak termasuk meditasi. Jadi harus di sini napas. Emang di sini doang napas? Nah, jadi kita menyadari, oh ini sedang narik napas, sudah. Jadi ada proses narik napas, oh iya ada narik napas, ada napas keluar sudah. Jadi tidak harus di ujung hidung ataupun di perut, tidak harus. Jadi istilahnya itu lebih kepada menyadari sedang ada proses napas itu. Nah, kadang ada namanya tuntutan. Jadi dalam meditasi itu kita memiliki pemikiran yang keliru atau tidak bertanya kepada guru yang mengerti. Dia merasa kalau nggak lihat di ujung hidung itu dia nggak meditasi. Meditasinya salah kalau nggak lihat di ujung hidung. Apalagi tidak ada sensasi angin di hidung. Wah ini salah nih. Makanya dia fokus harus ada, akhirnya dia mengkerut, hidungnya sampai begini. Itu bukan ketenangan nanti Anda, bukan rileks, Anda jadi stres. Apa ototnya tegang semua. Tegang semua. Ya itu nanti kalau 1 jam begitu udah, itu ototnya akan sakit semua. Ya itu memang kelihatannya sepele. Tapi kalau Anda mengangkat gelas yang kosong ya, gelas minum ringan apa berat? Yang gak ada airnya. Ringan apa berat? Ringan ya. Tapi kalau Anda angkat seperti ini ya, 15 menit lah. Jangan 1 jam. 15 menit begini aja. Bisa kram tangan Anda. Nah, jadi kadang orang meditasi tidak menyadari ketegangan itu. Nah, bisa aja di wajah, bagian punggung ataupun tangan atau kaki. Nah itu kalau berlebihan lama itu akan timbul namanya kegelisahan nanti. Ketidakketenangan. Usahanya terlalu berlebihan. Nah seperti itu, jadi nggak bisa tenang dia duduknya. Oke, kemudian Sang Buddha memberikan perumpamaan sebagai tukang bubut, cara memperhatikan napas. Ya di sini ada tukang bubut. Ya, jadi Bante nggak usah baca kalau tukang bubut nggak ada di sini. Nah di sini pandangan terangnya adalah dengan cara ini ia berdiam merenungkan jasmani sebagai jasmani secara internal ataupun ia berdiam merenungkan jasmani sebagai jasmani secara eksternal. Maksudnya apa? Jasmani internal itu tubuh dia, eksternal itu tubuh orang lain. Ya tubuh saya ya begini, tubuh orang lain ya begitu. Ya saya bernapas, ya tubuh orang lain juga bernapas. Seperti itu. Nah jadi tubuh saya dengan tubuh orang itu nggak ada bedanya sebenarnya. Nah kemudian atau ia berdiam merenungkan sifat munculnya dalam jasmani atau ia berdiam merenungkan sifat lenyapnya dalam jasmani atau ia berdiam merenungkan sifat muncul dan lenyapnya dalam jasmani atau penuh perhatian bahwa ada jasmani muncul dalam dirinya hanya sejauh diperlukan bagi pengetahuan dan perhatian. Ia berdiam tanpa bergantung, tidak melekat pada apapun itu adalah sebagaimana seorang biku berdiam merenungkan jasmani ini. Ya, jadi dia merenungkan jasmani ini bagaimana munculnya jasmani ini dengan cara yang benar. Cara yang benar itu maksudnya apa adanya. Jadi bukan sesuatu yang gaib atau mistik. Bagaimana tubuh ini muncul? Ya, kita kan udah belajar biologi. Namanya ada ayah dan ibu, 2 sel ketemu. Nah, jadilah janin yang kemudian tumbuh dari apa? Makanan, materi dari ibu yang asup sampai kita tumbuh sampai sekarang saat ini. Jadi kita melihat itu benar-benar nyatanya begitu. Jadi bukan seperti halusinasi atau delusion atau sebuah keyakinan yang membuta bahwa tubuh saya ini muncul dari langit, muncul dari bawah pohon, muncul dari batu, bukan seperti itu. Tapi tubuh ini memang dilahirkan.
Dan itu ada proses kelahirannya. Demikian juga kepadaman tubuh itu yaitu kematian. Seperti itu. Ya sama, kita dilahirkan dengan cara yang sama. Demikian juga begitu kematian tubuh ini akan terurai juga. Sama seperti itu. Itulah tubuh. Yaitu dengan kemudian 4 postur. Kemudian para biku kita ketika berjalan, seorang biku memahami aku sedang berjalan. Jadi hanya memahami berjalan udah. Saat ini berjalan ya sudah berjalan. Gak perlu jalannya di aneh-anehkan. Jadi jalannya biasa aja. Jadi nggak perlu sampai 1 langkah itu 30 menit. Ya angkat. Udah 5 menit masih angkat. 15 menit angkat. Udah 15 menit kemudian baru turun. Begitu turun udah setengah jam. Baru 1 langkah. Bukan seperti itu. Jadi di sini ini kita cuma melihat ya saat berjalan itu seperti apa gitu loh. Ya berjalan, kita hanya memahami berjalan itu. Saat kita mundur ya mundur, saat kita duduk ya duduk, saat berbaring ya berbaring. Menyadari tubuh itu apa adanya. Hanya melihat tubuh itu kita tidak berasumsi atau apapun. Melihat tubuh, apa sifat-sifat dari tubuh itu. Nah jadi 4 tubuh itu adalah berdiri, jalan, duduk, berbaring. Ya 4 tubuh itu. Kemudian kewaspadaan penuh ya, tadi kewaspadaan penuh, waspada memperhatikan tubuh itu. Dari kita bangun tidur, setiap aktivitas kita. Mulai bangun kita sadar, duduk di tempat tidur, kita bangun mulai menekukkan badan, itu satu persatu kita ketahui, kita sadari, penuh kewaspadaan. Kemudian para biku, seorang biku adalah seseorang yang bertindak penuh dengan kewaspadaan ketika berjalan maju atau mundur. Yang bertindak dengan penuh kewaspadaan ketika melihat ke depan atau ke belakang. Jadi di sini dia bahkan bisa lihat ke belakang. Jadi bukan seperti kaku seperti robot. Jadi waktu lihat ke belakang itu dia penuh kewaspadaan, dia sedang memutarkan tubuh, sedang melihat. Nah, seperti itu, apa yang dia lihat, seperti itu. Bertindak penuh kewaspadaan ketika mengenakan jubahnya. Jadi pakai jubah aja disadari. Tangan menekuk, ambil jubah, waktu gulung jubah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ya pakai baju, pakai celana, bagaimana setiap gerakannya itu diperhatikan. Bertindak penuh dengan kewaspadaan ketika makan, minum, mengunyah makanan, mengecap makanan, yang bertindak dengan penuh kewaspadaan bahkan ketika buang air besar dan buang air kecil. Jadi meditasi itu bukan hanya 4 postur. Apalagi yang satu, yang gak mau jalan sama sekali kan ada tuh, duduk aja. Itu kalau gitu gak meditasi Bante, salah. Meditasi itu setiap aktivitas kita. Dari bangun, kita kesadaran udah mulai sadar, ya sampai kita terlelap, itu meditasi semua. Aktivitas semua itu meditasi. Saat kita berbicara, saat kita terjaga dan berdiam diri. Jadi berbicara itu juga meditasi. Dengan cara inilah ia berdiam merenungkan jasmani sebagai jasmani secara internal, secara eksternal. Nah, jadi dia melihat, menyadari tubuh itu. Jadi waktu kita berbicara dengan orang, objek orang itu sudah tidak penting. Jadi yang kita perhatikan itu adalah tubuh kita. Saat kita berbicara tubuh kita bereaksi seperti apa. Jadi misalnya orang kita ada tanya jawab. Apa yang disampaikan orang itu sudah tidak penting. Nah umumnya kita itu adalah fokus kepada orang yang bicara. Tapi kita tidak memperhatikan reaksi kita. Saat mendengar orang bicara atau saat kita makan, kita tidak memperhatikan reaksi kita. Yang kita perhatikan makanan ini enak tidak enak. Tapi kita tidak memperhatikan respon kita. Oh saat saya melihat makanan itu respon saya enak. Saya melihat makanan ini saya merasa tidak suka. Saya lihat makanan ini saya ingat ibu saya pernah masak makanan ini. Itu yang diperhatikan sebenarnya. Jadi yang kita perhatikan itu, objek itu hanya membantu, tapi yang utama itu reaksi di dalam diri kita itu. Nah, itu namanya kita meditasi setiap saat. Saat kita berbicara, apa yang muncul dalam diri kita, apakah suka, benci, dan segala macam. Itu yang disebut dengan perhatian. Kemudian merenungkan kejijikan bagian-bagian tubuh. Kemudian seorang biku memeriksa jasmani yang sama ini dari telapak kaki ke atas, dan dari ujung rambut ke bawah. Jadi dari telapak kaki sampai ujung rambut, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Bawah tubuh ini terbungkus oleh kulit. Jadi ini mulai
memperhatikan tubuh itu mulai terperinci satu persatu gitu. Onderdilnya kita lihat satu-satu. Kulit sebagai dipenuhi kotoran, ya, daki, keringat, minyak, ya, yang kita mandiin, yang mau kita bersihin itu produk dari tubuh kita itu. Di jasmani ini terdapat rambut kepala, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, ginjal, jantung, hati, sekat rongga dada, limpa, paru-paru, usus, selaput, pengikat organ dalam tubuh, isi perut, tinja, empedu, dahak, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak, ludah, ingus, cairan sendi, air kencing, bagaikan ada sebuah karung. Jadi Sang Buddha mengumpamakan bagaikan sebuah karung di mana di dalam itu banyak beras. Ada beras merah, kacang hijau segala macam, kita pisahin, ini beras merah, ini kacang hijau, kita pisahin tuh kacang-kacangnya. Jadi cara melihat bagian-bagian tubuh itu seperti kita melihat kulitnya aja. Ini jantung, hanya jantung aja. Ini ginjal, hanya ginjal aja. Nah, bagi kita yang belum pernah lihat itu agak susah. Nah, tapi sekarang jangan khawatir karena sekarang begitu Anda website Google, organ tubuh manusia muncul semua. Dari otak sampai semua di dalam isi kita itu kelihatan. Nah, oh apa ini usus? Lihat aja usus seperti apa, lambung seperti apa, jantung seperti apa, tulang seperti apa, lihat aja. Nah, begitu lihat itu nanti ada yang namanya ingatan memori. Bagi kita mau berlatih seperti ini, itu sudah ada gambaran, karena kita sudah lihat gambarannya. Jadi kalau belum lihat gambarannya agak susah ngebayangin sesuatu. Jadi lihat dulu di website, ya banyak sekali. Ya, Sang Buddha kemudian mengumpamakan seperti kacang-kacang yang kita pisahkan satu persatu. Kemudian dia merenungkan tubuh ini bahwa tubuh saya dengan sekarang dengan tubuh orang lain sama. Jadi ya sama-sama ada jantung, sama-sama ada otak, sama-sama ada organ dalam. Jadi tubuh saya dengan tubuh orang lain itu enggak beda jauh. Unsur-unsur, kemudian seorang biku memeriksa jasmani yang sama ini, bagaimanapun ia berada, bagaimanapun posisinya, sebagai terdiri dari unsur-unsur. Dalam jasmani ini terdapat unsur tanah, air, api, dan udara. Tanah itu biasanya unsur padat. Jadi kalau kita mungkin pernah bakar sampah ya, kalau bakar orang belum pernah ya. Nah, bakar orang maksudnya bakar mayat, ya jangan pernah bakar orang hidup ya, jangan. Maksudnya kalau Banti memberi contoh bakar mayat kan di sini pengalamannya hampir nggak ada, ya. Mungkin ada beberapa orang ada tapi jarang. Tapi kalau bakar yang bukan orang kan ada. Apalagi bapak-bapak bakar rokok. Nah rokok itu kalau dibakar dia udah kering itu tinggal abu. Nah inilah yang dimaksud unsur tanah. Ya. Asap yang menguap itu adalah cairan yang menjadi gas. Itu ada airnya. Nah itu ada proses panas, ada suhunya. Nah terus apa lagi? Air, udara, angin juga ada. Nah jadi begitu kita ninggal unsur-unsur ini akan terurai semua. Jadi maksudnya ini hanyalah perpaduan 4 unsur ini. Apakah jantung kita juga itu perpaduan 4 unsur ini juga. Jadi api ini maksudnya adalah suhu, bukan api itu, suhu. Karena tubuh kita panas disebut api. Lebih hangat, tapi kalau ketemu lebih panas lagi tubuh kita akan dianggap dingin. Jadi lebih tepatnya suhu. Jadi merenungkan tubuh ini hanya perpaduan dari 4 unsur ini. Jadi seperti kalau bahasa sekarang pembentukan dari atom-atom lah. Seperti itu. Nah demikian juga dia melihat dirinya dan orang lain ya sama 4 unsur juga. Seperti itu ya. Kemudian ia melihat mayat yang dibuang di tanah perkuburan. Nah, jadi di zaman dulu itu mayat orang itu jarang yang dikubur. Jadi para biku itu sering bermeditasi di kuburan yang sekarang menjadi salah paham. Ya, yang tadi Banti cerita meditasi kuburan untuk apa gitu kan. Nah, sebenarnya meditasi di kuburan oleh para biku itu adalah merenungkan tubuh itu. Untuk apa? Melihat langsung tubuh-tubuh itu seperti apa. Karena zaman dulu belum ada websitenya. Jadi lihat langsung tubuh yang membusuk, yang dimakan binatang, yang organnya keluar itu bisa lihat semua di situ seperti apa.
Atau lagi dikremasi bisa lihat semua seperti apa di kuburan itu. Nah ini untuk mencerap, melihat. Jadi bukan hanya teori dari baca gini, tapi dia langsung lihat, oh jantung seperti apa ya, oh paru-paru seperti apa. Oh jantung saya dan jantung orang itu sama. Seperti itu, jadi dia melihat seperti itu untuk meresap ke dalam pikirannya. Nah demikian juga mayat tubuh itu ya masa depan dari tubuh ini, dan tubuh ini tidak akan terlepas dari bahasanya itu akan menjadi mayat juga nantinya. Jadi maksudnya itu bahasanya adalah kita akan mati juga. Di sini ada yang nggak bisa mati. Pasti mati ya. Tahu kan? Udah sadar bisa mati kan Anda kan? Atau ada yang masih merasa kekal hidupnya? Nah, kalau setidaknya kita dalam ajaran Buddha kita udah tahu, oh ujung kehidupan saya mati gitu. Itu sudah Anda ngerti dharma udah. Kemudian itu adalah jasmani ya. Jadi dari awal itu yang sederhana dulu, setiap gerakan bernapas ya yang di luar seperti apa, bernapas, berjalan, tidur, berbaring Anda perhatikan. BAB, pipis, segala macam aktivitasnya. Mandi apa, Anda perhatikan tubuh itu seperti apa. Kemudian ini bagian dalamnya organ kita, dan setelah mati itu seperti apa tubuh. Jadi semuanya berkaitan tentang tubuh ini dari lahir, dari sel ayah dan ibu bertemu, terbentuk sampai menuju kehancuran itu. Jadi kita merenungkan itu, melihat, menyaksikan secara langsung. Dan kemudian masuk kepada perhatian yang kedua, perasaan. Dan bagaimana para biku, seorang biku berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan. Di sini ketika merasakan sesuatu perasaan menyenangkan, seorang biku memahami, aku merasakan perasaan menyenangkan. Ketika merasakan perasaan menyakitkan, aku memahami, aku merasakan perasaan menyakitkan. Ketika merasakan perasaan yang bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, itu maksudnya netral. Ia memahami aku merasakan perasaan yang netral. Ketika merasakan perasaan duniawi yang menyenangkan, duniawi di sini ini adalah indera. Jadi saat kita lihat sesuatu yang indah, seneng gitu. Saat kita makan mungkin makanan yang kita sukai, seneng banget. Nah ini yang berhubungan duniawi indera. Indrawi ini telinga, mata, hidung seperti itu. Demikian juga perasaan-perasaan duniawi yang menyakitkan. Ia akan memahami bahwa ini adalah perasaan duniawi yang menyakitkan. Jadi di sini ini waktu dalam meditasi itu saat kita menyadari tubuh ya, duduk, jalan, berdiri, makan segala macam, itu pasti akan ada emosi yang ikut. Jadi secara tidak langsung kita itu tidak hanya menyadari tubuh, tapi juga ada bentuk emosi. Perasaan emosi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Dan di situ kita jangan sampai terlibat, usahakan jangan terlibat. Kita sebagai penyaksi, yang menyaksikan, yang hanya mengetahui bagaimana batin ini bereaksi dari setiap indera kita. Saat melihat kontak terjadi, reaksi kita bagaimana. Kita menyadari itu. Ya, tujuannya itu untuk memahami bahwa perasaan itu adalah sebuah anatta, sebuah yang terkondisi, dan anicca juga sebenarnya perasaan itu. Kemudian pengertian pandangan terangnya adalah dengan cara ini dia berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan secara internal ataupun berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan secara eksternal. Ya demikian juga apa yang kita rasakan itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, orang lain juga sama bisa merasakan menyenangkan dan tidak menyenangkan juga. Kemudian aku berdiam merenungkan sifat munculnya dalam perasaan, aku berdiam merenungkan sifat lenyapnya perasaan. Jadi bagaimana perasaan itu muncul? Dari kontak. Seperti itu. Perenungan kepada pikiran. Dan bagaimanakah para biku? Seorang biku berdiam merenungkan pikiran sebagai pikiran. Di sini biku memahami pikiran yang terpengaruh nafsu sebagai pikiran yang terpengaruh nafsu. Jadi bukan saya yang sedang kepengaruh nafsu, bukan. Tapi dia melihat adanya, menyadari ada pikiran yang terpengaruh oleh nafsu. Misalnya nafsu apa? Makan, lihat makanan, lapar, ngiler gitu. Nah, dia melihat itu sebagai bukan diri dia, tapi hanya sebagai bentukan pikiran atau batin yang dipengaruhi oleh nafsu itu. Hanya itu.
Jadi di situ tidak ada pandangan aku yang muncul nafsu, tapi pikiran seperti itu. Dan pikiran yang tidak terpengaruh nafsu sebagai pikiran yang tidak terpengaruh nafsu. Ia memahami pikiran yang terpengaruh kebencian sebagai pikiran yang terpengaruh kebencian. Pikiran yang tidak terpengaruh kebencian sebagai pikiran yang tidak terpengaruh kebencian. Ia memahami pikiran yang terpengaruh delusi sebagai pikiran yang terpengaruh delusi. Dan pikiran yang tidak terpengaruh delusi sebagai pikiran yang tidak terpengaruh delusi. Memahami pikiran yang mengerut sebagai pikiran yang mengerut. Mengerut ini seperti jadi kayak males, gak ada semangat, seperti itu ya. Dan yang pikiran yang kacau sebagai pikiran yang kacau. Ia memahami pikiran yang luhur sebagai pikiran yang luhur. Dan pikiran yang tidak luhur sebagai pikiran yang tidak luhur. Ia memahami pikiran yang terbatas sebagai pikiran yang terbatas. Ini sudah masuk dalam konteks jana. Yang luhur-luhur ini sudah masuk dalam konteks jana. Ya, jadi di sini ini kita sebagai meditator itu hanya mengamati, menyadari, ya awalnya itu apa? Tubuh, pikiran, dan kita menyadari bahwa ada kondisi pikiran seperti itu. Jadi di dalam meditasi itu bukan berarti tidak boleh ada pikiran, karena pikiran itu adalah objek dari meditasi. Jadi seringkali kadang-kadang kita ketemu orang yang mengajarkan meditasi tidak boleh ada pikiran. Kalau ada pikiran berarti Anda nggak meditasi. Ternyata di sini beda. Dituliskan menyadari memang itu ada. Ya, memang itu ada bahwa pikiran-pikiran itu memang ada, tapi di sini cara melihatnya adalah memahami. Memahami, menyadari bahwa batin kita itu kondisinya sedang apa? Sedang bahagiakah? Sedang gelisahkah? Sedang sedihkah? Sedang kacaukah? Nah, jadi kita belajar menyadari, memahami kondisi kita saat ini. Batin kita saat ini. Kalau kita nggak memahami bagaimana kita merubah. Nah ini yang membedakan kita bermeditasi dan tidak bermeditasi. Kenapa? Umumnya kita lebih mengenal orang lain daripada diri kita. Taunya kita orang itu marah, orang itu gini-gini. Tapi kita tidak pernah mencoba menyadari ini saya sedang marah ini. Saya sedang apa gitu. Nah ini Vipassana itu melihat ke dalam. Jadi melihat tubuh, perasaan dan pikiran itu. Kemudian perenungan kepada objek-objek pikiran. Dan bagaimanakah para biku? Seorang biku berdiam merenungkan objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran. Di sini seorang biku berdiam merenungkan objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan 5 rintangan. Jadi objek-objek pikiran ini adalah 5 rintangan. 5 rintangan itu ada niwarana yang menghalangi seseorang maju di dalam meditasi. Yaitu apa? Kesenangan indria yang pertama. Ya, lagi meditasi, duduk, keinginan untuk makan makanan enak. Nah, keinginan saya jalan-jalan dengan si A, keinginan dengan ketemu si B, keinginan aduh saya udah lama nggak buka WA saya. Nah, jadi ada yang hubungan dengan kesenangan indria itu. Kedua yang mengganggu itu adalah kebencian. Seperti dalam meditasi itu kadang kita muncul kebencian. Ini cenderungan orang berbeda-beda, seperti ketidakpuasan di masa lalu. Ya, misalnya kita pernah disakiti si A, pernah dikhianati si B, uang kita pernah diambil saudara kita yang nggak pernah mau balikin. Nah, ini situ ngomel, nggak karuan duduk meditasi muncul. Nah, ini mengganggu sebenarnya. Tapi itu objek, sebenarnya objek. Nanti di sini dilihat sebagai objek pikiran. Jadi ya itu ada emosi hanya sebagai objek bukan saya. Jadi dia muncul sendiri seperti itu. Muncul sendiri karena keterkondisiannya. Nah seperti itu. Kemudian apa lagi? Terdapat kelambanan, kelembaban. Jadi malas, terus apa lagi? Kegelisahan, terus apa lagi ini? Penyesalan, kegelisahan dan keraguan-raguan. Itu akan muncul dalam diri kita. Kemudian ada yang memahami kelima unsur kelompok kehidupan, yaitu pancakanda sebenarnya ya. Pancakanda itu apa? 5 kelompok unsur kehidupan itu apa? Tubuh, perasaan, persepsi atau ingatan atau sanya. Kemudian ada bentuk-bentuk pikiran dan ada kesadaran. Pancakanda. Jadi merenungkan ini adalah perpaduan, ya perpaduan hidup. Kemudian ada 6 landasan
6 landasan kesadaran sih sebenarnya ini. 6 landasan kesadaran itu adalah, satunya lagi adalah pikiran. Jadi kita punya mata, kalau kita sebut di Indonesia itu indria. Indria itu ya mata, telinga, lidah, kulit, hidung, penciuman. Dan satu lagi itu adalah 6 pikiran kita, 6 landasan ini. Jadi ini hanyalah sebuah perpaduan, dan 6 landasan ini bagaimana terjadinya kontak. Bagaimana nanti munculnya terkondisian sangkara-sangkara dalam pikiran kita akan muncul. Memahami belenggu-belenggu yang muncul dengan bergantung. Nah, jadi dari indria-indria itu bisa mengkondisikan munculnya belenggu. Jadi sebenarnya ini bisa masuk ke dalam paticca samuppada, ya, atau tepatnya bisa masuk ke dalam abhidhamma juga. Jadi dari kontak muncul rasa cinta, ya, melekat, menginginkan, seperti itu. Kan nggak mungkin kita cinta seseorang tanpa melihat dulu kan? Ya, kita mencintai seseorang, ingin dia jadi pasangan kan ada kontak dulu. Melihat dulu bentuknya bagus nggak, hidungnya mancung nggak, ya matanya 1 apa 2. Nah, kan semua ada pertimbangan seperti itu. Itulah kontak, ya. 7, kemudian masuk ke 7 faktor pencerahan, ya. Kemudian para biku, seorang biku berdiam merenungkan objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran. Sehubungan dengan ke-7 faktor pencerahan dan bagaimanakah seseorang biku berdiam merenungkan objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan ke-7 faktor pencerahan. Di sini jika ada faktor pencerahan perhatian pada dirinya, seorang biku memahami ada faktor pencerahan perhatian dalam diriku. Atau jika tidak ada faktor pencerahan perhatian dalam dirinya, ia memahami tidak ada faktor pencerahan dalam perhatian dirinya. Dan ia juga memahami bagaimana munculnya faktor pencerahan perhatian yang belum muncul dan bagaimana faktor pencerahan perhatian terpenuhi dan melalui pengembangan. Jadi pelatihan itu tidak hanya sekali, Anda perlu berlatih terus, tekun dan ulet tadi, nanti akan muncul namanya pengertian. Pengertian inilah pencerahan, memahami apa? Memahami tubuh, perasaan, pikiran itu bukan diri Anda. Mereka hanya fenomena dari hukum reaksi, ya, hukum sebab akibat yang berantai. Jadi kebencian, kesenangan, kejenuhan itu adalah muncul dari reaksi. Cuma kita masih memiliki awija atau pengertian yang salah, menganggap itu saya yang sedang marah, itu saya yang sedang senang. Sesungguhnya itu hanya faktor batin saja. Kemudian para biku, seorang biku, ya di sini apa? Tadi faktor apa ya? Pencerahan, ya. Perhatian. Kemudian faktor pencerahan penyelidikan kondisi-kondisi dalam dirinya. Kemudian ada pencerahan kegigihan wirya. Kemudian juga ada faktor pencerahan sukacita. Dan juga ada faktor pencerahan keseimbangan, dan seorang biku memahami ada keseimbangan dalam dirinya. Ia memahami tidak ada faktor pencerahan keseimbangan dalam diriku. Jadi di sini ini dalam meditasi itu bukan tidak tahu apa-apa. Jadi istilahnya itu dia memahami betul kondisi saat dia duduk itu, apa yang sedang terjadi di dalam diri dia itu, pancakanda itu. Ya, seperti perasaan, pikiran, terus ada pikiran memahami saat ini perhatian saya atau faktor-faktor itu sudah terbebaskan atau belum, atau masih melekat atau bagaimana gitu. Ya di sini adalah cara pandang dan pengertiannya sebenarnya. Pengertian melihat bahwa ternyata pencerahan itu seperti kayak pencerahan kecil, ya kita sebut, ya. Pencerahan kecil melihat ternyata kita menyadari itu hanya fenomena, tidak ada diri, hanya sebuah fenomena yang muncul di dalam diri kita. Karena sebuah keterkondisian, hanya itu saja. Cuma ada faktor yang belum tercerahan, perhatian yang belum cukup kuat, kebijaksanaannya masih memahami itu sebagai saya yang mengalami. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengalami, memang itu hanya terjadi demikian adanya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada
empat kebenaran mulia. Kemudian para biku, seorang biku berdiam merenungkan objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan empat kebenaran mulia. Dan bagaimanakah seorang biku berdiam merenungkan objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran sehubungan dengan empat kebenaran mulia? Ya, maksudnya bagaimana menghubungkan objek pikiran dengan empat kebenaran mulia? Di situ ada yang namanya pikiran yang jenis pikiran yang bersifat duka. Jadi empat kebenaran mulia itu yang pertama itu adanya duka. Jadi di dalam diri kita dalam meditasi itu kita akan melihat ada yang sebuah kita sebut ketidaknyamanan. Perasaan yang tidak kita sukai. Apakah kegelisahankah, khawatirkah, bencikah, kesedihankah, depresikah. Nah itu kita melihat ini ada masalah. Sebenarnya ini adalah duka. Nah kenapa bisa ada duka? Nah ini kan udah kebenaran mulia satu nih. Duka ada dalam diri kita. Jadi setiap orang ada. Anda akan merenungkan itu dalam meditasi, Anda akan melihat sendiri adanya duka. Sebabnya juga ada. Jadi ada duka, ada sebabnya. Kenapa kita marah? Nah misalnya yang tadi Bante cerita, dia ingat, oh ternyata ada hutang yang saudara belum bayar, atau uang pinjem kagak kembaliin, uang gede segala macam. Nah, itu udah permasalahan duka. Nah lalu kenapa permasalahannya bisa menjadi duka juga kalau orang ngutang. Kita masih belum bisa melepas. Masih melekat dengan hutang itu. Seperti itu. Nah jadi kalau kita udah bisa melepas, maka duka itu akan selesai. Tidak ada masalahnya sebenarnya. Jadi itu tergantung kembali kepada kita lagi. Masalah duka itu adalah bagaimana cara kita melihat suatu peristiwa atau permasalahan di dalam diri kita. Nah dengan kebijaksanaan kita bisa membebaskan permasalahan dalam diri kita itu apa? Ketidakpuasan. Jadi masalah itu tidak hilang, tetap ada yang terjadi pada diri kita yang tidak menyenangkan. Cuman kita melepas dengan kebijaksanaan. Jadi istilahnya melepas dengan pemahaman apa hukum karma. Seperti itu. Memahami tentang anicca, memahami tentang kematian. Memahami bahwa harta itu juga bukan milik saya. Suatu ketika juga akan hilang juga. Seperti itu. Banyak sekali cara faktornya. Jadi memahami bahwa duka itu ada sebabnya dan duka itu bisa diselesaikan. Nah, jadi yang ketiga itu adalah lenyapnya duka. Karena duka itu ada sebabnya. Kalau sebabnya tidak ada, duka tidak ada. Maka bisa katakan lenyapnya duka. Dan keempat itu adalah praktik jalan lenyapnya duka. Nah itu apa? 8 jalan berunsur mulia. Jalan mulia berunsur 8. Gimana? Tambah pusing apa? Hah? Tambah pusing ya? Nah, jadi memang tulisannya itu seperti itu karena ajaran Buddha itu waktu itu mengajar itu tidak tertulis. Jadi semua mengingat, jadi Sang Buddha itu mengulang hampir kata-kata yang sama, cuma bedanya seperti perasaan. Nah, dia cuma hanya bedanya perasaan, nanti sisanya kata-katanya sama semua. Hanya kata perasaan ini yang berbeda aja. Di sini tadi kan Bante baca di sini para biku memperhatikan perasaan internal eksternal. Nanti yang dirubah lagi pikiran internal eksternal seperti itu. Karena waktu itu adalah para biku itu mengingat. Jadi Sang Buddha ceramah sekali udah ingat. Jadi bukan catat di kertas. Jadi di sini Bante akan berusaha merangkum istilahnya dalam meditasi itu adalah tidak hanya melihat napas. Tidak hanya melihat konsentrasi napas. Tapi kita butuh namanya pemahaman teori dulu. Memahami apa? Seperti di sini dituliskan, napas itu adalah bagian dari jasmani. Jadi objek dari meditasi itu adalah jasmani. Jadi bukan hanya tidak tahu apa-apa, hanya menyadari napas saja atau memperhatikan napas. Tapi di sini kita sudah memahami tentang keseluruhan tubuh. Jadi tubuh kita seperti apa, dari perpaduannya, dari awalnya, sehingga unsur-unsur juga organ-organnya itu. Jadi di sini kita berusaha memahami tentang bahwa tubuh ini bukan milikku, bukan diriku. Ini hanya perpaduan. Tubuh itu tidak bisa kita perintah. Kamu nggak boleh tua, dia tetap tua. Kamu nggak boleh sakit, dia tetap sakit. Kamu nggak boleh capek, dia tetap capek. Maksudnya apa? Dia keterkondisian. Istilahnya sudah ada hukumnya tubuhnya itu seperti itu. Karena keinginan tidak bisa membuat hukum itu berubah. Tujuannya apa? Melihat tubuh itu sebagaimana adanya. Nah di dalam meditasi maka
secara alami waktu Anda meditasi itu pasti akan muncul namanya pikiran dan perasaan. Pasti itu. Kenapa? Anda belum mencapai. Maksudnya mencapai jana keempat. Di situ pasti Anda ada namanya emosi dan pikiran. Jadi kalau dalam proses pelatihan kita masih ada muncul pikiran dan perasaan, itu sangat normal dan wajar. Itu bukan sebuah kesalahan dan bukan untuk ditolak atau dibenci. Jadi istilahnya kadang ada meditasi yang keliru begini. Saya meditasi, kemudian muncul pikiran yang tidak menyenangkan. Nah, pikiran yang tidak menyenangkan ini umumnya orang tidak suka. Nah, begitu tidak suka dia muncul apa? Rejection, menolak. Jadi dia membenci pikiran yang muncul itu, dia tidak mau ada pikiran yang muncul itu. Itu apa namanya? Kebencian. Jadi kita ada namanya penolakan yang kita tidak sukai. Jadi umumnya yogi bermeditasi yang keliru itu, dia melihat objek itu tapi tidak menyadari reaksi dia terhadap objek itu. Objeknya ada, kemudian muncul penolakan, tidak mau ada objek itu. Nah, inilah penolakan itu. Nah, inilah apa? Dosa itu. Dosa ini adalah penolakan. Nah, ini yang makanya dikatakan di sini, lihat sebagaimana adanya. Pribadi kita jangan terlibat. Jadi kita jangan sampai membuat niat baru atau tekad baru dalam objek meditasi yang muncul itu. Jadi jangan sampai kita muncul kebencian atau muncul kecintaan terhadap objek pikiran itu. Seperti itu. Jadi meditasi itu di sini sudah ditulis dengan sangat jelas. Anda akan merasakan, menyadari bukan hanya tubuh, tapi ada perasaan, ada pikiran, ada juga objek-objek batin itu, dhamma itu. Ada kemalasan, ada, sadari kemalasan itu. Ada kebencian, ada keserakahan, ada ketakutan, ada kebingungan apa, ada semua di situ. Nah, jadi di situ itu kita hanya tugas mengamati saja sampai kita memiliki konsentrasi yang bagus. Nah, nanti kalau sudah memiliki konsentrasi yang bagus dan cukup terlatih itu, maka kita akan masuk ke dalam gimana pikiran-pikiran luhur. Ya, sebenarnya kata pikiran ini kurang tepat sebenarnya. Lebih tepatnya itu cipta. Tapi saya belum ketemu kata lain dari kata cipta ini. Mungkin kata tepatnya kesadaran kali ya. Karena kalau kita bilang batin itu perpaduan dari 4 unsur juga. Seperti itu. Jadi kesadaran itu. Nah, kesadaran yang sudah bersih, nah nanti ada tahap di mana itu yang namanya, karena kita tidak menggenggam atau tidak menolak, hanya biarkan pikiran dan perasaan itu berlalu lalang saja, maka secara alami nanti kita akan masuk dalam ketenangan itu. Nah, dalam ketenangan inilah nanti di mana yang sering disebut dalam buku-buku itu, ya namanya masuk jana itu. Nah, dalam masuk jana itu Anda udah nggak usah khawatir, kenapa pikiran dan perasaan itu sudah terhenti. Jadi orang yang meditasi tidak ada pikiran dan perasaan itu adalah sudah mencapai hasil. Dia sudah mencapai itu, udah sampai di situ gitu loh. Tapi kalau kita masih dalam berlatih, belum masuk ke situ, tetap normal, ada pikiran dan perasaan. Tapi apakah itu kemunduran? Tidak. Karena dari memperhatikan itu akan muncul yang namanya kebijaksanaan, wisdom, memahami tentang perasaan dan pikiran kita. Nah, lalu keuntungannya apa? Kita belajar itu, kita akan memahami tentang masalah yang ada dalam diri kita. Jadi banyak sekali orang yang tidak memahami bahwa dirinya bermasalah. Nah, dalam meditasi itu kita akan melihat bahwa diri kita bermasalah. Apa? Duduk aja gak bisa tenang. Dikit-dikit udah mau kemana. Atau mungkin ada yang lebih parah lagi, ada benci segala macam. Nah, itu artinya ada masalah itu. Itu artinya batin Anda sedang sakit. Terus bagaimana? Diobatin. Makanya salah satu yang disebut dari guru agung kita itu dokter. Sang Buddha itu dokter. Dokter apa? Batin yang sakit. Kecewa, duka, melekat, putus asa, amarah. Nah, itu jadi kita meditasi itu seperti pengobatan. Pengobatan apa? Batin yang bermasalah. Batin yang bermasalah apa? Tidak bisa bahagia, yang penuh dengan duka. Jadi di dalam meditasi itu kita akan melihat namanya duka.
kebenaran mulia yang pertama. Dari mana kita melihat itu? Pertama, tubuh kita sudah punya masalah, duduk aja sakit-sakitan. Kedua, perasaan yang muncul tidak karuan, pikiran yang gak jelas kiri dan kanan, itu sudah duka. Jadi kebenaran mulia itu tidak hanya di luar, tapi sebenarnya di dalam diri kita, pancakanda ini. Anda akan menemukan 4 kebenaran mulia. Ah, itu aja. Ini sebenarnya terlalu cepat. Ya udahlah, itu aja lah. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan demikian juga bermanfaat bagi diri saya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua satwa hidup berbahagia.